Yang penting bagaimana partai ini tetap kuat kan. Dan saya yakin siapapun yang mimpin PDI Perjuangan bisa tetap kuat. Pengalaman saya selama bertahun-tahun, orangnya objektif dan cukup pragmatis juga pada saat memang diperlukan. Kalau dari dalam kita nomor satu kita mesti lihat kan bagaimana ideologinya, bagaimana kinerjanya. Oh saya lihat banyak kok. Ya, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan kami, saya Kang Didang dengan Bapak Emir Muiz, senior dari politisi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kali ini yang kita akan perbincangkan mengenai suksesi di PDIP. Nah, apa kabar Bang Emir? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik ya. Baik. Sekarang kondisi sudah mulai hujan, tapi udara politik makin panas nih Bang. Makin panas, terus panas nih sampai 2024. 2024. Bang, rame-rame soal bicara suksesi di PDIP. Menurut Bang Emir seperti apa sih kondisi persaingan di dalam antara Tra Soekarno, di luar Tra Soekarno dan lain sebagainya? Kalau saya lihat kalau di dalam partai sendiri nggak ada tuh persaingan atau apapun. Belum terpikir ke sana. Semua sedang konsentrasi sekarang satu memenangkan pilpres, kedua memenangkan pemilu. Iya. Itu konsentrasinya sekarang. Kalau mengenai suksesi dan sebagainya atau masa depan PDI belum ada suaranya, belum dipikirkan dan belum dibicarakan dan belum berkembang itu. Nah kemarin kan ketika ada rumor ya, Bu Mega sakit dan itu muncul juga spekulasi ada 3 dari Tra Soekarno termasuk Mas Tatam misalnya, kemudian Mbak Puan, kemudian ada Mas Nanan termasuk juga putrinya Pak Guntur Soekarno Putra atau Mbak Putih. Kalau melihat dari sosok mereka ini kira-kira bagaimana menurut Bang Emir? Tapi sebelum saya bahas yang lain-lain, saya hanya akan sampaikan bahwa Bu Mega tuh sehat. Sehat ya. Kok kelihatannya banyak orang berpikir bahwa Bu Mega nggak bisa meneruskan lagi. Saya pikir sampai 2024 kalau beliau masih mau, masih bisa. Kesehatannya memenuhi kok. Dengan Bang Emir usia nggak beda jauh kan Bang ya? Nggak beda jauh. Dan kalau soal Kesehatan ya? kesehatan, saya kan kalau bolak-balik ke rumah sakit juga sering sama saya. Sampai di luar negeri, di mana-mana, bahkan beliau lebih sehat dari saya kok. Jadi kalau mengenai kesehatan, saya nggak ada kekhawatiran sama sekali sama Bu Mega. Cuman tinggal masalahnya masih mau nggak Bu Meganya ya, terus itu aja. Ya, untuk 2024 ya. Nah, kemudian suksesi tadi Bang? Ya kalau misalnya Bu Mega nggak mau, yang penting bagaimana partai ini tetap kuat kan. Dan saya yakin siapapun yang mimpin PDI Perjuangan bisa tetap kuat. Kenapa? Karena ideologinya jelas. Kalau ideologinya udah jelas, cita-citanya udah jelas, dan menjadi tujuan bersama, kita nggak usah terlalu khawatir. Jadi siapapun yang di situ, asalkan ideologinya kuat, dia bisa memimpin. Ya misalnya tadi Anda nyebut ada nama Mbak Puan. Mbak Puan ya oke, udah punya pengalaman banyak. Apalagi sempat jadi ketua DPR, sempat jadi menteri. Menko ya. Menko malah. Kemudian Mas Nanan kan sekarang juga secara tidak kasat mata tapi menentukan polisinya dan strateginya. DPP juga kan Bang ya? DPP juga, partai seperti apa. Kemudian Mbak Putih ya cukup punya pengalaman, pernah jadi cagup, kemudian juga anggota DPR. Ya terakhir ada Mas Nanan. Pak Tatam gimana? Mas Tatam. Ya. Gimana tuh Bang Emir? Sosoknya kan jarang terekspos nih ya. Semua itu saya kenal baik, seperti anak sendiri, keponakan sendiri lah. Dan saya tahu masing-masing potensinya. Ya. Kalau dari bergaul saya dengan Mas Tatam, saya lihat satu-satunya yang nggak tertarik sama politik tuh dia. Tapi kita kan nggak tahu. Iya. Di Indonesia kan aneh jalannya, tiba-tiba nggak ini. Bisa saja. Dan kalaupun Mas Tatam juga satu hari naik, juga tetap bisa. Saya yakin bisa.
meskipun selama ini tidak melihat menonjol di bidang politik, tapi pergaulan lingkungan dia kan politik ya Bang ya? Ya, dia Politik, tahu. hari-harinya politik Dari juga. kalau dari ngobrol-ngobrol strateginya cukup tajam kok. Analisanya juga cukup tajam. Jadi sering juga diskusi politik dengan Bang Emir. Ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol kosong aja, tapi dari situ kan saya bisa narik kesimpulan Betul. bahwa dia mengerti, tahu. Karena secara genetik kan ya Iya, keturunannya secara memang genetiknya politik, ada, kemudian politik, hari-hari apa yang didengar juga nggak jauh dari Iya, sana, lingkungannya juga orang-orang itu, ya pastilah. Kita juga tidak tahu selama ini apakah seperti Mas Tatam itu suka ngobrol juga dengan Bu Mega gitu kan dengan Iya, sering ngobrol, sering apa. Tinggal masalahnya beliau mau nggak, itu aja tinggal. Ya tapi ya saya katakan kan, bahwa kadang-kadang nggak bisa diduga, apalagi di Indonesia orang kadang-kadang nggak mau jadi presiden, tahu-tahu jadi presiden. Apalagi ketua partai, nggak usah dikejar, kalau emang jadi ya jadi aja. Itu di PDI Perjuangan tuh begitu. Ya tadi seperti kita ngobrol, mungkin Bu Mega maunya si A, si B atau siapalah, tiba Tuhan yang menentukan kata Pak Emir tadi kan. Iya, saya katakan ya akhirnya memang untuk pimpinan PDI Perjuangan ke depan kita nggak terlalu perlu mengkhawatirkan. Nanti akan lewat seleksi partai, akan lewat di satu seleksi alamiah. Ya, kemudian bagaimana pimpinan atau ketua umum. Tapi di atas segala-galanya kan masih ada Tuhan yang membawa nasib satu partai, satu kaum, satu kelompok. Manusia berusaha lah Bang ya. Manusia berusaha, nanti Tuhan yang menentukan. Ya kita lihat aja. Dan saya lihat kalau dari nama-nama yang disebut tadi ya nggak ada masalah. Dan artinya siapapun mereka bisa. punya kapitalisasi politik juga Bang ya. Punya. Untuk terjun ke Iya. ke politik sebagai ketua umum Iya. PDIP Perjuangan tadi. Bang, kemudian kalau kita itu kan di dalam internalnya Trans Soekarno Bang. Kalau di luar sendiri Bang Emir misalnya tapi masih dalam kader PDIP Perjuangan. Ya harus kader dong pasti. Iya. Kalau dari dalam kita nomor satu kita mesti lihat kan bagaimana ideologinya, bagaimana kinerjanya. Oh saya lihat banyak kok. Kita lihat ada Pak Cahyo, ada Pak Pram, ada Pak Oli Dondo Kambe, itu kan juga ada Mas Pacul. Dan terakhir last but not least yang sekarang Sedang bergerak lagi kuat-kuatnya bergerak kan ada Mas Hasto. Mas Hasto. Itu saya lihat juga kuat, baik secara ideologi maupun kinerjanya. Cukup baik. Dan dia hampir 2 periode Bang ya, Ya. menjadi sekjen itu Yang kan. seingat saya satu-satunya sekjen 2 periode Ya. ya Mas Hasto itulah. Iya, dulu kan Pak Sucipto, Mas Pramono cuma satu-satu itu kan. Satu-satu. Cuma satu periode ya. Mas Iya. satu. Mungkin Bu Mega karena memilih beliau ini karena mungkin ada punya kekuatan sendiri, potensi tersendiri dalam Iya, pasti. diri Mas Hasto itu ya. Pilihan jatuh ke dia karena ada kelebihannya dong. Kalau enggak kan enggak dipilih lagi. Dibandingin yang lain Bang ya. Iya. Bang, kemudian kalau kita lihat persaingan tadi kan kita bicara internalnya PDIP, Trans Soekarno, kemudian juga masuk ke kader-kader sendiri. Kalau di luar partai PDIP sendiri, Pak, Bang Emir melihat persaingan antar partai ini seperti apa nih, Pak? Persaingan antara partai. Yang kalau tadi Bang Emir bicara tahun 2004 dipikirkan gitu nah. Iya. Kalau partai-partai lain saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak kalau mengenai suksesinya. Tapi memang cair sekali ya. Kita lihat di Golkar, di P3 sangat berubah. Kemarin juga di Demokrat sampai sempat ricuh lewat semacam ya suatu pergolakan ya. Mudah-mudahan dan insya Allah di PDI Perjuangan nggak sampai seperti itu. Jadi ya menurut saya sampai dengan 2024 apa yang sudah ada di partai-partai politik ini akan tetap stabil lah, tetap begitu. Ya mudah-mudahan direkatkan kembali Bang, kan selama ini juga kita dengar akhir-akhir ini ada gerakan-gerakan yang katakanlah ya ada sedikit lah yang nakal gitu ya, yang mengatasnamakan celeng dan nggak apa-apa. Komentar Bang Emir apa tuh? Pak, salah satu calon juga yang juga punya kapasitas tuh malah Bang Murianto, Pak Pacul juga bisa jadi pemimpin di PDI. Kita lihat ideologinya kuat, kinerjanya juga kuat. Jadi ya bahwa dalam politik kadang-kadang ada istilah-istilah begitu ya nggak usah Risau. Nggak usah risau, nggak usah terlalu dirisaukan lah, biasa itu. Bang, kembali ke suksesinya Ibu Mega tadi Bang, kira-kira kalau melihat dari sosok Bu Mega gitu, Bang Emir merasakan bahwa dia sudah ada ya macam insting ke siapa gitu, melihat nggak Bang Emir?
Wah, saya nggak. Di antara Soekarno itu? Kalau saya melihat Ibu Mega tuh orangnya, pengalaman saya selama bertahun-tahun, orangnya objektif dan cukup pragmatis juga pada saat memang diperlukan. Dia akan lihat nomor satu pasti apa yang terbaik buat partai, pasti itu. Itu yang akan beliau lihat, apa yang terbaik buat partai. Supaya partai ini tetap eksis. Karena partai ini sangat penting untuk kelanjutan, bukan hanya kelanjutan PDI Perjuangan, kelanjutan NKRI pun banyak ditentukan oleh PDI, satu-satunya partai yang paling kuat menjadi perekat untuk kebinekaan, untuk kegotong royongan, ya, untuk, ya saya nggak mau mengklaim Pancasila lah, ya, Pancasila memang punya semuanya, tapi untuk demokrasinya, untuk sosialismenya, PDI yang paling kuat dan paling cocok buat NKRI. Jadi PDI Perjuangan ini sebetulnya pakunya NKRI. Oke, Bang, tadi kita bicara suksesi di partai. Nah, suksesi di nasional nih, Bang. Presiden ke depan, strategi PDIP sendiri seperti apa tuh, Bang? Karena kan partai seperti Golkar juga kan diam-diam juga sudah mulai. Ya, kita harus ajukan kader kita dong. Kita harus ajukan kader yang ideologinya jelas, ya, nasionalismenya jelas, ya. Itu yang harus kita ajukan. Ya ada banyak. Apakah tipe-tipe seperti Pak Jokowi sekarang ini yang ya struggle gitu ya? Ya kalau bisa apa yang udah dilakukan oleh Pak Jokowi bisa dilanjuti oleh presiden yang dari PDI yang akan datang. Nah, kalau mau ditanya tentang siapa, ya kita lihat aja nanti. Kita kan sekarang ini muncul dari kader kita kan ada namanya Mbak Puan. Kalau dari hasil-hasil survei, ada nama Mas Ganjar, ada dua itu kan, ada dua itu memang saat ini. Mungkin belakangan perlu disurvei lagi tuh oleh surveyor, Bang, sehingga muncul nama-nama lain dari PDIP gitu. Kalau Bang Emir melihat sendiri secara pribadi lah, di antara dua itu siapa tuh? Saya kira selain mereka maksud saya. Selain mereka saat ini ya. Nggak tahu kalau tiba-tiba mendadak muncul lagi, kita nggak tahu kan. Bisa aja tiba-tiba Mas Nanan muncul. Atau Mas Tatam ya. Bisa aja tiba-tiba Mas Tatam atau Putih muncul, kita belum tahu kan. Tapi saat ini ya saya lihat ada dua. Ya. Kalau dilihat dari pengalaman ya Mbak Puan pengalamannya udah sempat jadi, sekarang Ketua DPR, ya, pernah jadi Menko, ya, Ketua fraksi juga pernah, Mas Ganjar juga jadi gubernur, ya itu cukup. Punya pengalaman, kapasitas politiknya cukup ya untuk modal, Bang ya. Cukup untuk modal. Dan jangan kita pertentangkan lah. Jadi jangan kita pertentangkan Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Dua-duanya itu aset PDI Perjuangan, piara harus. Dan kalau bisa bersinergi untuk lebih memperkuat PDI. Bahwa nanti siapa yang jadi calon, ya itu urusan nanti lah ya kan? Jangan menjadi tempat untuk jadi arena konflik. Sayang sekali partainya kalau begitu kan. Ya ada tukang kipasnya juga dari luar kan, Bang. Ya biasalah dalam politik ya. Kan, seperti tiba-tiba diributin Bu Mega sakit gitu. Ya biasalah dari luar begitu ya. Bang, sebagai partai nasionalis dan Bang Emir secara pribadi juga visinya nasionalis, Bang ya. Presiden seperti apa, sosok seperti apa, Bang? Artinya ke depan supaya Indonesia tetap kuat secara ekonomi juga secara politik gitu ya, terutama di tengah persaingan global. Katakanlah sekarang ini sedang ramai antara Cina dan Amerika Serikat. Nah, seperti apa tuh, Bang? Ya artinya dia ideologinya mesti kuat ya. Bahwa Indonesia mesti menjadi negara yang bebas aktif. Ingat Bung Karno dari dulu memang kita mesti bebas aktif. Kita nggak usah ikut Amerika, kita nggak usah ikut Rusia waktu itu. Sekarang juga nggak usah ikut Cina. Tapi kita pilih mana yang paling menguntungkan buat kita. Cuma balancing of power juga mesti diatur di situ. Nah jadi memang harus matang. Dan ini zamannya udah zaman milenial ya. Udah nggak sama lagi seperti dulu. Media juga luar biasa, ya. Sistem informasi juga luar biasa. Lebih sulit menjadi presiden saat sekarang daripada dulu. Sekarang bikin sedikit kesalahan aja udah bisa terekspos habis-habisan lewat medsos dan sebagainya. Jadi mesti presiden yang kuat. Artinya tidak emosional, tidak cengeng, ya. Ya kayak Pak Jokowi contoh tuh. Dikritik habis-habisan, dimaki-maki, ya jalan aja terus. Dan saya berharap bahwa
Kita ini udah ketinggalan kan Indonesia. Bahwa suatu negara itu bisa maju kalau infrastrukturnya bagus. Ya. Nah, Pak Jokowi memang bisa mengejar infrastruktur. Memang nasib Pak Jokowi juga cukup baik. Anggaran kita sebagian besar sekarang bisa dipakai buat pembangunan infrastruktur. Hanya terkena kendala pandemi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi misalnya kenaikan harga BBM. Nah, itu bisa bahaya. Karena nanti sebagian besar anggaran kita mesti untuk subsidi. Kita nggak bisa membebankan harga minyak internasional pada rakyat kan sebetulnya. Kita mesti kasih subsidi supaya ekonomi bisa berkembang. Kalau kita bebankan semua, harga BBM naik gila-gilaan, bisa hancur. Rontok ekonomi kita juga secara sosial, moral juga jadi turun. Ya, mudah-mudahan itu nggak sampai terjadi seperti itu. Tapi tetap harus diantisipasi oleh pemerintah dan oleh presiden yang akan datang. Nah, ekonomi seperti Pak Jokowi itu bisa menyatukan harga itu Bang antara Papua dengan Pulau Jawa gitu kan Bang. Ada harga BBM, harga semen dan lain-lain yang selama ini kan jomplang tuh. Misalnya semen sampai 1 juta satu sak gitu di Papua dulu kan, sekarang sudah disatukan dengan oleh Pak Jokowi. Ke depan nih visi yang seperti apa lagi nih Bang supaya ekonomi dan masyarakat tadi Bang Emir tadi bilang tidak dibebani oleh katakanlah beban-beban biaya yang lebih tinggi untuk konsumsi dan lain-lain gitu Bang. Nah, jadi nomor satu harus ada keinginan ya. Bahwa keinginan untuk menyamaratakan harga di Papua di tengah gunung dengan harga di Jakarta. Itu kalau nggak ada keinginannya atau pasrah aja mengatakan ya terang aja di Papua jauh dan sebagainya. Ya kalau begitu kan namanya udah pasrah, nggak boleh, harus dilawan itu. Cuma kuncinya ya nggak lain daripada anggaran. Nah, kalau anggarannya ada nggak masalah. Ya Pak Jokowi beruntung lah masih bisa punya anggaran untuk itu. Walaupun dikatakan utang kita banyak, nggak jadi masalah utang. Saya masih ingat waktu saya jadi ketua Panggar selama 5 tahun ya. 2005 sampai 2004 sampai dengan 2009. Itu sebagian besar anggaran kita habis buat subsidi. Makanya di situ juga pemerintah atau SBY nggak bisa terlalu banyak membangun karena tersedot untuk subsidi. Itu pun masih harus menaikkan harga BBM gila-gilaan di situ. Nah sedikit banyak untuk mengurangi subsidi atau lebih menyerahkan kepada rakyat, artinya kenaikan fluktuasi harga itu biar ditanggung rakyat. Nomor satu ya, rakyat itu mesti lebih sejahtera dulu. Bagaimana mensejahterakan rakyat ya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan kita nggak bisa tinggalin sistem sosialis. Kalau kita pakai sistem kapitalis, ekonominya tumbuh, tapi nikmati kan cuma yang kaya-kaya yang di atas. Ya, lapisan atas saja. Kita mesti bisa, sistem sosialisme kita mesti bisa juga ini merata. Supaya di bawah ikut naik, bukan cuma di atas saja. Dan sekarang saya lihat daya beli. Selama 20 tahun setelah reformasi ini, kesejahteraan rakyat sudah meningkat kok. Ya, ekonomi kita juga lebih baik. Rakyat sudah jauh lebih mampu daripada 30 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau makin lama makin baik, jadi ada kenaikan harga atau apa, rakyat bisa lebih siap untuk menerimanya atau mengatasinya. Nggak mesti selalu bergantung pada subsidi pemerintah. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya bagi pemirsa kita, di mana tadi kita udah bicarakan mengenai suksesi di PDIP Perjuangan, kemudian pemilihan presiden hingga ekonomi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kedepannya kebijakan itu harus berlanjut untuk menjalankan masyarakat. Ya. Bang Emir. Karena keterbatasan waktu Bang, jadi kita sampai di sini dulu, nanti kemudian kita sambung lagi ya Bang. Terima kasih Bang Emir. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.